Ya teman-teman, tapi nggak masalah. Kita ampuni Paruk Syanipar walaupun dia bawa-bawa orang tua saya yang udah umur 70 tahun yang sekarang lagi sakit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak biadab. Ya, terima kasih banyak biadab. Itu oke. Tapi mengasihi. Kok kau maki-maki Sebentar, aku? sebentar kau. Diam. Waktu saya ini. Waktu saya. Ya, kalau iblis memang begitu perkataannya. Iblis perkataannya begitu. Orang tua pun dihina. Enggak, nanti kasih aku kesempatan menjelaskan. Diam Jangan kau salah iblis. paham kau. Iblis diam kau. Kau jangan salah paham. Diam kau iblis. Suatu ajaran itu dilihat dari perkawinan. Loh, suatu ajaran itu kita lihat dari isi kitab sucinya. Apakah kitab suci ini membawa kebaikan di dalam kehidupan kita atau tidak? Lah itu. Jadi suatu ajaran itu kita bandingkan harus dari kitab sucinya. Kalau Bang Paruk Al-Quran dan hadis, kalau saya Alkitab. Ayo kita bandingkan, Kristen kah atau Islam kah ajaran yang benar, ya. Jadi kita harus bandingkan ini, kita komparasikan siapa ajaran yang benar. Oke, teman-teman, itu apa yang menjadi narasi Bang Paruk. Oh ya, saya mau tanggapi dulu. Tuhan Yesus bersujud, orang Kristen pargoy. Loh, kalau kami punya dasar. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 92, memuji dan memuliakan Tuhan dengan apa? Bersuka cita. Di dalam Mazmur 92. Nah, coba saya mau bertanya dulu. Nabi sholat, kami sholat. Coba saya bertanya dulu. Tunjukkan perintah sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat di dalam Al-Quran itu datanya mana? Hah? Mana? Coba. Misalnya sholat maghrib itu 3 rakaat. Coba tunjukkan mana datanya di dalam Al-Quran. Gimana? Perintah sholat maghrib itu harus 3 rakaat. Sholat isya itu harus 4 rakaat. Mana? Coba tunjukkan ya. Di dalam iman Bang Paruk, kalau kami bisa mempertanggungjawabkan iman kami. Di mana Tuhan Yesus menyuruh untuk beribadah dengan cara bernyanyi? Mazmur 92, beribadahlah dengan bersuka cita. Jelas dikatakan. Itu data, itu dalil. Nah, pertanyaan saya dengan Bang Paruk. Coba saya mau tanya, di mana perintah sholat itu? Misalnya ada sholat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena ini bicara tentang Kristen atau Islam kah ajaran yang benar, jadi kita harus lihat dulu ajarannya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Saya tidak minta pakai perintah, yang saya minta aksinya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita kalah, kita menang debat, kita kalah PK. Jangan sampai ya teman-teman ya. Kencengin tap-tap layarnya, di share-share. Ya, jadi apa yang menjadi pertanyaan Bang Paruk? Kita udah tanggapi semua menggunakan data dan dalil. Ya, kalau masalah agama itu ya agama memang tidak menyelamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kristen itu baru ada di Antioquia, tapi iman pertama itu adalah iman Kristen yang artinya adalah pengikut Kristus, seperti data yang saya bawakan tadi. Silakan teman-teman Kristen dikencengin tap-tap layarnya, teman-teman dikencengin, di share-share ulang biar roomnya makin aman, biar roomnya tidak gampang rungkat. Silakan Bang Paruk dijawab. Sebentar ya teman-teman. Matchnya gimana ini match? Tinggalkan dulu, kita mulai ulang. Silakan diterima. Suara Bang Paruk nggak ada. Nanti si Oki boleh. Udah. Nanti kau boleh potong aku di tengah kalau aku lupa menjawab pertanyaanmu ya. Tapi aku tanggapi dulu narasimu. Jadi teman-teman, apa yang ku sampaikan itu sebuah kenyataan. Iman Kristen ini terbangun atau berdiri setelah membantah perkataannya Yesus. Yesus itu bukan jadi Tuhan untuk diikuti.
Ketika dia mau membenarkan peribadatan dia dengan nyanyi-nyanyi dan joget-joget, dia bawa kitab Mazmur. Apa urusannya Kristen dengan Daud? Apa urusannya? Kalian ini Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Daud? Makanya saya bilang, ya Bible kalian jalan ke depan, Yesus jalan ke kiri, kalian mutar-mutar. Terus yang kedua, kau bilang lagi tadi Yesus datang ke dunia nggak bawa agama lah. Jadi dari mana datangnya Kristen? Berarti kau mau mengatakan Kristen itu bukan agama? Jika Kristen bukan agama, berarti orang Kristen adalah orang yang tidak beragama. Jika Kristen tak bisa dikatakan agama, lantas dibilang apa? Ormas, LSM gitu. Dibilang apa? Si Oki ini nggak pernah baca Bible-nya, makanya berkali-kali ku bilang sama Dinda Oki, kau harusnya 2 atau 3 tahun menghilang dulu di TikTok. Belajar Bible dulu kau. Kau nggak pernah baca Matius 5 nomor 20. Di mana Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus aja membandingkan agama Yahudi dan juga ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi gitu loh. Dia menyebut agama di situ gitu loh. Berarti kau mau mengatakan diri kau itu tidak beragama. Iman Kristen itu bukan agama. Makanya saya bilang Kristen itu berdiri setelah membantah Yesus bulat-bulat. Nah, yang kedua ini pertanyaan mulai nih, karena waktunya singkat ya, aku jawab pertanyaan. Kau bertanya, sebutkan satu perbuatan dari Nabi Muhammad SAW ya, yang dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nggak perlu satu, semuanya udah aku sebutkan sama ini, semuanya aku sebutkan. Satu-satunya Nabi ketika diceritakan Allah di dalam Al-Quran, dimulai dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW yang dikatakan memiliki budi pekerti yang agung, hanya Nabi Muhammad SAW. Budi pekerti itu adalah dasar dari diam dan perbuatannya seseorang. Cara dudukmu budi pekerti, cara berbicaramu budi pekerti, caramu bersosialisasi dengan manusia budi pekerti, caramu menyelesaikan masalah dengan sesamamu itu budi pekerti. Dan Allah menyatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4, Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Keagungan itu di atas derajat suci. Suci itu masih di bawah agung. Sementara di dalam Bible, aku tidak dapati Yesus dikatakan memiliki budi pekerti yang agung. Malah kebalikannya, Yesus itu dikatakan terkutuk digantung di salib. Bagaimana orang-orang yang memiliki budi pekerti yang agung, ya, ketika dia mau meninggal, itu dihinakan, ditangkap, dipukul, dibal-bali, ditelanjangi, dikutuk, lagi mati di kayu salib. Nggak ada keagungan bagi orang yang mati tergantung di kayu salib. Orang-orang yang mati di kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk, Galatia 3:13. Dan begitu juga kitab Yahudi mengatakan begitu loh. Kematian di kayu salib adalah kematian yang penuh dengan kehinaan. Dan memang itu tujuan dari pemerintahan Yunani atau Romawi pada masa itu, menggantungkan orang di kayu salib, ya, guna dipertontonkan sama orang supaya dipermalukan. Bagaimana ada kebenaran pada orang yang terkutuk? Ya enggak ada. Jelas Nabi kami adalah budi pekerti yang agung. Belum lagi dia mendapatkan legitimasi ketika memberikan pengajaran yang tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 dikatakan Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran, memberikan pengajaran dan menyucikan jiwa. Itu legitimasi dari Allah. Tak pernah dikatakan Yesus ini yang memberikan pengajaran dan menyucikan jiwa. Nggak ada ayat dalam Bible itu, kayak nggak ada. Terus kau mau mengatakan ya Yesus itu ngajarin kasih, itu nanti ku tanggapi habis pula waktu gue nanti ya. Pegang jantung ya teman-teman, jantungnya di bawah ya, pegang jantungnya ke belakang, nanti yang berikutnya keras kali. Lanjut. Oke, teman-teman, silakan diterima, Bangku. Ya. Oke, ini harusnya menghilang dulu dari TikTok 2 atau 3 tahun, belajar dulu Bible. Yang saya bingung, Bang Faruk ini kan mualaf. Ternyata mualafnya itu pindah ke agama yang sekarang karena dia tidak paham Bible-nya.
sangat disayangkan sekali. Itu bahkan imannya sekarang aja belum tentu paham. Nah kan, menghilang dulu lah 5 atau 6 tahun ke depan, Bang Faruk. Ya, yang saya tanya dengan Bang Faruk Sianipar, tunjukkan satu kebenaran, actionnya, tindakannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bukan perkataan Allah. Itu yang saya tanya, actionnya, tindakannya. Saya contohkan pelan-pelan. Di dalam Alkitab jelas dikatakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Atau gini, Bang Faruk adalah orang baik, Bang Faruk memberi makan 10 orang. Itu action, itu tindakannya. Nah, yang saya minta bukan perkataan Allah, Bang Faruk. Yang saya minta tindakannya, actionnya. Nih saya berikan contohnya. Nih ya, sebelum kita tanggapi nanti apa yang menjadi narasi Bang Faruk ya teman-temannya. Nih. Di dalam surat Abasa, surat ke-80 ayat yang pertama dan yang kedua. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling kepada siapa ini? Ayat yang kedua. Karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Itu Bang Faruk. Bang Faruk, jantung pegang dulu jantung ya. Kalau Kristen awam boleh kau putar-putar. Jangan sama saya. Kemut, kemut, kemut. Aman gak? Apa enggak? Nah, jadi jangan nama saya Bang Faruk, beda ya. Nah, itu yang pertama, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, jangan pura-pura lupa dengan pertanyaan saya. Di mana perintah kalau sholat maghrib itu harus 3 rakaat, ya kan? Sholat subuh itu harus 2 rakaat, terus sholat isya itu harus 4 rakaat. Di mana perintahnya Bang Faruk? Itu ya. Oke, kita tanggapi. Loh, Oki ini tidak paham Bible. Jelas-jelas dikatakan, jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, maka kamu tidak layak dalam kerajaan surga. Lo memang betul, Bang Faruk. Ingat, orang-orang Taurat dan ahli Farisi itu seakan-akan percaya kepada Allah, hidup beragama, tetapi dia memasukkan unsur kebudayaannya di dalam hidup keberagamaannya. Maka dikatakan seperti itu, Bang Faruk. Ya, jelas dikatakan. Lo buktikan sama saya di mana Tuhan Yesus datang membawa agama. Ayatnya mana? Tidak ada satu ayat yang menyatakan Tuhan Yesus datang membawa agama. Tidak ada. Agama itu, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Makanya kalau kita tanya, Kristen awal itu ada di Antioquia, betul. Tapi iman pertama itu adalah iman Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Searching dulu boleh, searching. Pegangan dulu jantungnya. Jangan, ya Bang Faruk ya, salah tempat. Loh, kalau kita jelas data menjawab. Kenapa kami beribadah dengan cara bersuka cita? Loh iya, kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itu tertulis di dalam kitab Mazmur. Jelas pakai data. Bang Faruk, saya tidak mau lari ke pertanyaan yang lain dulu. Tunjukkan dulu di mana perintah, misalnya sholat maghrib itu harus 3 rakaat, ya kan? Sholat isya itu harus 4 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Bang Faruk. Saya tidak minta perkataan Allah, tetapi tindakan, aksi. Kalau memang tidak ada di dalam Al-Quran, silahkan jawab pakai hadis, tidak masalah. Karena iman Bang Faruk wajib Al-Quran dan hadis. Silakan ya, tolong sebutkan datanya, misalnya hadis apa, ayat berapa, nomor berapa. Kalau Al-Quran apa, ayat berapa. Nanti kita bisa cross check. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita buat Bang Faruk gemeteran siang ini ya teman-teman ya, kencengin tap-tap layarnya. Pegang jantungnya dulu Bang Faruk. Dek, hati-hati ya. Ya kalau Kristen awam boleh Bang Faruk bal-bali, beda ini ya. Sebentar.
Jadi teman-teman ya, makanya saya bilang si Oki ini nggak ngerti dunia dialektika. Jadi gini di Oki ya. Ya. Dalil tertinggi dalam dunia dialektika itu adalah Al-Quran atau kitab suci itu sendiri. Itu dalil tersendiri. Ketika aku sudah tunjukkan sama kau dalil tertinggi yang tidak bisa terbantahkan karena berasal dari kitab suci kami yang tertulis dalam surah Al-Qalam ayat 4, kau masih minta lagi perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, pegangan kau ya, kubandingkan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW, ajaran dari Nabi Muhammad SAW dengan ajarannya Yesus. Ya, Nabi kami Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami yang tertulis dalam hadis Tirmizi dan hadis Ahmad untuk berbakti kepada orang tua kami. Bahkan di dalam hadis Ahmad dikatakan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Bagaimana dengan ajarannya Kristen? Bagaimana? Kita baca dalam Lukas 14 nomor 26. Inilah iman tertinggi seorang Kristen. Seorang Kristen harus punya mental dan sifat seperti ini, baru dikatakan Kristen yang paling paten, kata Yesus. Apa kata Lukas 14 nomor 26? Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Untuk jadi Kristen kau itu harus jadi anak durhaka. Sementara Nabi kami mengajarkan berbakti. Untuk jadi Kristen yang baik kau harus beli istrimu. Kau harus membeli anak-anakmu. Maka implementasi dari kebencian adalah dengan mewujudkan atau menjadikan penderitaan bagi orang yang kita benci. Kau harus berpikir bagaimana caranya kedua orang tuamu menderita. Kau harus berpikir bagaimana menjadikan istri dan anak-anakmu menderita. Bahkan kau juga harus berpikir bagaimana menjadikan saudara laki-laki dan saudara perempuanmu menderita. Sementara Nabi kami mengajarkan berbakti kepada orang tua dan sambung silaturahim kepada keluargamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga lagi ajaran kalian ini, izin Oki ya. Jika kalian mengklaim diri kalian pengikut Yesus, ingat, Yesus datang ke dunia ini yang tertulis dalam Matius 10 nomor 34 itu membawa pedang dan tidak perdamaian. Karena dalam Matius 10 nomor 34 tertuliskan, ya, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Jadi kalau kau mengklaim pengikut Yesus, kemana-mana harus nenteng-nenteng pedang. Sebagaimana Yesus mewasiatkan kepadamu, dia datang ke dunia bawa pedang. Masalah panjang pendeknya pedangnya itu urusan Moki. Yang pertama, syarat jadi Kristen berdasarkan Bibelmu. Kalau kau mengikut Yesus, kau harus benci kepada mama bapakmu, benci kepada istrimu, benci pada anak-anakmu, benci pada keluargamu, bahkan benci pada dirimu sendiri. Dan bukti kau benci pada dirimu sendiri, lukai dirimu sendiri. Puak, puak. Yang kedua, kemana-mana kau harus bawa pedang. Sementara apa yang tertulis, nah ini buktinya kau nggak tahu Bibel. Kau berbicara tentang isi Bibel, tapi kau nggak sertakan datanya gitu loh. Yang kau sampaikan itu tadi Matius 5 nomor 44. Tentang mengasihi musuh, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Itu bukan ajaran tapi pembodohan. Bagaimana kau diperintahkan mengasihi musuhmu yang berupaya untuk memperkosa istrimu? Kalau kau memang mengasihi musuhmu yang andaikan ingin memperkosa istrimu, kau bukakan celana dan baju istrimu, kau kasih istrimu sama si musuhmu. Itu bentuk kasih. Itu bukan ajaran kasih, Oki, itu pembodohan. Satu-satunya agama yang mengajarkan untuk mengasihi musuh itu cuma Kristen. Bahkan Yahudi saja mengajarkan mata balas mata, hidung balas hidung, mulut balas mulut, tangan balas tangan, gigi balas gigi. Kristen memperkosa istri harus dikasihi. Sekarang Oki, giliran aku bertanya. Aku dari berapa season nggak bertanya. Sebutkan satu saja ajaran dari Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Silakan.
Silakan. Oke, agak cuci muka dulu Ki, kayaknya udah mulai pucat tuh. Oke guys. Ya, kita tanggapi dulu ya apa yang menjadi narasi kosong Bang Faruk Sianipar ini yang katanya paham Alkitab. Loh, kamu bilang di situ Tuhan Yesus datang membawa pedang, itu pedang yang ting 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 buat perang, nanti kubuktikan di dalam imanmu. Ya, banyak data yang bisa kubuktikan. Kalau kamu bawa itu, lo siap-siap pegangan. Ya, pegangan. Ya, pegangan Bang Faruk, habis ini pegangan. Ya, pengertian Tuhan Yesus datang itu membawa pedang, itu adalah, saya jelaskan ya, saya bacakan ya teman-temannya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus itu di situ tidak berbicara pedang secara fisik, tetapi apa? Tentang pemisahan dan konflik yang timbul. Karena apa? Pemberitaan Injilnya. Buktinya apa? Banyak murtadin yang menerima Tuhan Yesus ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh istrinya. Itu bukti nyata. Itu nyata, itu terjadi. Beruang lapar ditinggalkan oleh istrinya ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ayat berbicara seperti itu Bang Faruk. Loh, kalau masalah mengasihi orang tua, Alkitab jelas menjawab. Efesus 6 ayat yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jeder, selamat datang di dalam kebenaran Kristen. Kami jawab pakai Alkitab. Ada tak jelas, tidak kosong. Ya. Pertanyaan saya mana ya? Pertanyaan saya mana? Mana perintah sholat maghrib itu 3 rakaat di dalam Al-Quran? Sholat isya itu 4 rakaat di dalam Al-Quran? Mana perintahnya? Mana? Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan satu kebenaran Nabi Muhammad dibandingkannya dengan ajaran Yesus. Oke, sekarang kita buka datanya. Oke, sekarang kita buka datanya di dalam sebentar ya guys. Nih. Ini sebentar kita baca, kita buka dulu datanya. Surat 9 ayat yang ke-29. Kita buktikan pakai data ya. Kalau saya pakai data, saya balik malah kameranya. Gitu. Nggak mau, cuma modal-modal kosong ya. Nggak boleh diskusi itu modal kosong, itu nggak boleh ya. Oke, ini data. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, tidak mengharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak dalam kurung Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, hingga mereka sampai membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Ini tertulis. Itu makanya saya bilang, kalau Bang Faruk bawa-bawa narasi pedang, loh Bang Faruk, hati-hati Bang Faruk ya. Sebentar, atau saya bukakan yang keras-keras lagi, yang lain bisa. Iya teman-temannya, tapi satu cukup ya teman-teman ya. Itu satu cukup ya. Tuh, mulai keringatan itu tandanya Bang Faruk sudah mulai lap-lap. Sambil minum dulu boleh Bang Faruk. Bang Faruk, tolong jawab, ini pertanyaan terakhir, tolong jawab ya. Kalau enggak dijawab juga berarti saya anggap Bang Faruk tidak sanggup menunjukkan datanya. Tunjukkan perintahnya di dalam Al-Quran. Kalau maghrib itu harus 3 rakaat, isya itu harus 4 rakaat, subuh itu harus 2 rakaat, zuhur itu, terus asar. Tunjukkan perintah sholatnya di dalam Al-Quran Bang Faruk ya. Silakan. Terus satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad, berkali-kali saya bilang, saya minta aksi loh, tindakan nyata. Mana tindakan nyatanya? Kalau memang di dalam hadis, tunjukkan hadisnya. Itu hadis Tirmizi nomor berapa, kan bisa di cross check. Itu jangan cuma hadis Tirmizi terus kita nggak bisa cross check. Tunjukkanlah hadis Tirmizi nomor berapa ya kan. Itu jangan ini dulu Bang Faruk, lap, tahan napasnya, tahan ya. Pertanyaan saya tambah satu, fungsi Roh Kudus
di dalam iman Bang Faruk itu untuk apa? Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril di dalam iman Bang Faruk, saya minta datanya. Fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk itu untuk apa? Jawab pakai data. Ya, tolong jawab pakai data. Teman-teman Kristen kencangin tap-tap ayatnya biar. Yang mana? Sudah aku jawabnya semua. Ya Allah, ya Terima kasih banyak. Wogi. Sudah aku jawabnya semua. Sampaikan Semua kalau memang. satu aja tadi, satu tadi pertanyaan. Loh, itu, dari Bro. tadi narasi Bang Faruk itu banyak yang harus ditanggapi. Kalau nggak ditanggapi akan jadi Apa dari framing. season pertama, kedua nggak nanya. Sampaikan Bro. nanti, sampaikan nanti. Nanti, Silakan. ya Allah. Pertanyaan. Iya, sampaikan nanti. Waktunya Bang Faruk jangan kejang-kejang, santainya. Silakan diambil dulu waktunya. Santai. Tarik dulu Jadi napas gini nih Bang ya. Faruk. Oke, tadi ini sih diingat, oke ya, dicatat bila perlu ya. Aku tadi bertanya ke kau, aku bilang dari season pertama, kedua, ketiga aku tidak bertanya. Kali ini tadi aku bertanya, sebutkan satu saja ajaran dari Yesus yang bermanfaat bagi peradaban. Itu tadi kutanyakan. Nah, terus kau ketika aku memaparkan tadi kitab Lukas kepada kamu 14:26 di mana Yesus di situ dikatakan Lukas mengajarkan kau untuk benci kepada orang tuamu. Lalu dalam kitab Efesus Paulus mengatakan kasihlah ibumu. Nah, memang begitulah ajarannya Kristen, Oki. Kristen itu hadir setelah antara Yesus dan Paulus cakar-cakaran. Memang begitulah konsep ajarannya Kristen. Kau terima? Yesus nyuruh kau benci mak bapakmu, Paulus nyuruh kau berbakti pada orang tuamu, cakar-cakaran. Karena memang antara ajarannya Yesus dengan ajaran Paulus cakar-cakaran. Gak terkejut aku akan itu. Nah, ini ku jawab pertanyaanmu tentang sholat ya. Tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran ya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 2, isya 4. Dengar Oki ya. Di dalam Al-Quran, ini datanya ya. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 50, di mana di situ dikatakan, ini dalil pertama. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaraan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW mendapatkan legitimasi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah wahyu dari Allah. Dan legitimasi yang kedua di dalam surah Al-Jumu'ah yang kubilang tadi ketika dia memberikan pengajaran ayat 2, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kan gitu. Kalau kau mau mendapatkan jumlah rakaat dari tiap sholat kami, maka lihat Nabi kami. Nabi kami itu menyampaikan di dalam hadis, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Di mana tata cara sholat kami ini, itu rantai keilmuan dan informasinya itu bersanad dari si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Jangan kau berupaya memahami Islam sebagaimana kau berupaya memahami Kristen yang amburadul. Kalau Kristen, kenapa aku katakan amburadul? Kalian nggak punya Nabi. Jadi nggak ada yang kalian contohkan dari setiap peribadatan kalian. Bahkan ketika Tuhan kau aja yang turun ke dunia menjadi manusia, sujud Tuhan kau beribadah, sujud dia berdoa, Tuhan berdoa sama Tuhan berdoa sama Tuhan, itu cuma Kristen itu. Kau jingkrak-jingkrak, kau tepuk-tepuk tangan. Bahkan tak sedikit dari kalian kerasukan dan berkata cikira bara Kalau kamu punya Nabi, maka aku akan mempertanyakan gitu loh, dalil peribadatanmu dari nabimu, bukan dari Tuhanmu. Kamu punya Nabi sebagaimana umat-umat terdahulu punya Nabi. Bani Israel punya Nabi. Bani Israel juga orang Yahudi tidak akan mengetahui bagaimana cara tefilah jika tidak ditunjukkan caranya oleh Nabi mereka, yaitu Yahya. Yahya yang mengajarkan, menunjukkan tata cara tefilah, tapi tata cara dari tefilah itu tidak tertulis dalam kitab Yahudi. Kenapa? Karena sudah diajari oleh Nabi mereka, yaitu Yahya. Kalau kalian siapa yang ngajari hari Minggu?
Siapa yang ngajari kalian bernyanyi-nyanyi? Jika masuk ke surga berdasarkan nyanyi-nyanyi, maka yang duluan masuk surga itu Guns N' Roses, Peter Pan, Chris Patti, apalagi Panji Gumilang kalau dia penyanyi. Yang janji aja kau. Bon Jovi itu duluan masuk surga itu. Yang kedua, dari siapa yang ngajarin kalian beribadah dengan gitar dan juga piano? Sementara ketika Yesus hidup di dunia bersama dengan murid-murid, dia nggak pernah bentuk band, nggak pernah dia bikin band Jesus and the Gang, nggak pernah. Ketika Yesus pergi dari Bethlehem, misal pergi dia ke tempat lain, dia ke Bait Allah, dia nggak nenteng-nenteng gitar, karena tidak ada nabi satria bergitar. Oke, satu-satunya nabi satria bergitar itu cuma ajaran Kristen. Kalau kau jawab pertanyaanku, sebutkan satu saja udah keringat ya teman-teman. Ya, ajaran Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Silakan Oki. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar ya teman-teman. Sakit Waktu ya, saya hatinya. diam. Oke. Ya teman-teman, tolong dibersihkan ya, hidupnya dibersihkan dulu teman-teman, biar tidak kepanasan. Jadi narasinya kosong tanpa data. Mana datamu? Tuhan Yesus cakar-cakaran dengan Paulus, kalau saya balikan di dalam imanmu, laporkan penistaan, katanya. Kosong lah narasi ini ya. Katanya paham Bible, katanya paham kitab, tapi narasinya kok kosong. Belajar lagi ya dek ya, belajar ya dek. Itu oke, kita jawab. Apa salah satu ajaran Tuhan Yesus yang sangat berguna untuk peradaban? Loh, ini sangat bagus dan sangat baik ketika dilakukan, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami perangilah orang-orang yang tidak mau beragama Kristen. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yesus berkata kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama, yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung Taurat dan kitab para nabi. Loh, ajaran ini sangat-sangat bermanfaat bagi peradaban. Seperti apa kita manusia ini bisa beradab kalau tidak ada landasan dasarnya kasih? Seperti apa kita bisa menghargai orang lain kalau misalnya Tuhan Yesus mengajarkan kami perangilah orang-orang yang tidak beragama Kristen? Loh, buat huru hara nanti. Jadi huru hara dong. Ya, Bang Faruk ya. Kami itu gampang menjawab pakai data, Bang Da. Saya jawab pakai data. Pentingnya kasih dan empati terhadap sesama manusia. Pentingnya kita menghargai. Makanya orang Kristen itu tidak pernah membubarkan orang beribadah. Karena apa? Karena kami diajarkan kasih. Oten itu tidak pernah membubarkan orang lagi berdoa. Tidak pernah. Ya, karena apa? Landasan dasarnya, imannya, iman kasih. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan ketika orang menganiaya kami, masih kami doakan. Itu data, itu diskusi, pakai dalil. Pertanyaan saya tidak dijawab. Apa fungsi Roh Kudus di dalam imanmu, Bang Faruk? Nggak sanggup jawab, ngomong. Ya, yang kedua, sholat 3 rakaat, 4 rakaat, saya tidak minta. Yang saya minta data, di mana tertulisnya? Kenapa kalian bisa sholat 3 rakaat? Itu. Nah, bicara tentang ajaran, saya suka ini bicara tentang ajaran ini. Pertanyaan saya, jawab pakai data. Siapa yang mengajarkan kalian tawaf, mutar-mutar Ka'bah? Jawab pakai data. Yang menciptakan atau mengajarkan tawaf, mutar-mutar Ka'bah siapa? Jawab pakai data, karena nanti saya akan bandingkan pakai data juga. Kita diskusi by data, ya. Jangan modal omong-omong kosong. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan Bang Faruk saya udah tanggapi teman-teman. Nah, masalah Tuhan Yesus datang membawa pedang, itu bukan pedang yang arti buat ting-tingan, buat berperang.
Enggak, Bang Faruk, beda. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami berperang. Tapi itu adalah konsekuensi ketika pemberitaan Injil itu. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus yang berpindah menjadi seorang murtadin. Dia harus kehilangan keluarganya. Dia harus ditentang oleh keluarganya. Dan itu terjadi. Makanya iman Kristen itu, Alkitabnya itu sangat terjadi di dalam kehidupan kami. Itu, mulai gosok-gosok muka itu udah mulai tanda panik, teman-teman. Udah panik Abang Da ini. Itu. Minum dulu Bang Da, minum ya. Itu berkali-kali saya bilang kalau Kristen awam boleh abang pelintir-pelintir ayat Alkitab, jangan sama saya. Ya, pertanyaan saya tolong dijawab Abang Da. Siapa yang mengajarkan kalian tawaf muter-muter Ka'bah pakai data? Yang mengajarkannya, yang menciptakan atau mengajarkan, itu yang saya tanya, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk Sianipar? Oke, masalah sholat sudah berapa match tidak dijawab, teman-teman. Ya udahlah, kita mau paksa apa? Karena Bang Faruk tidak bisa menunjukkan. Nah, masalah satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya udah, nggak apa-apa, itu imanmu, kamu tunjukkan itu, silakan, nggak masalah. Dua, pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kalian tawaf mutar-mutar Ka'bah? Jawab pakai data. Yang kedua, apa fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk? Jawab pakai data. Pak MNJ, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oke, biar nggak masuk dalam hitungan menitnya ya. Ya, biar agak panjang narasiku niki ya. Fungsi dari Roh Kudus. Dimasukkan lah, aku menjawab narasi Bang Faruk, semuanya aku masukkan waktunya. Undang lah, undang. Oh, iya. Panjang kali narasi Bang Faruk yang aku tanggapi tadi. Oke, teman-teman ya. Dia bertanya, apa fungsi Roh Kudus? Ya, sebenarnya ketika si Oki bertanya, dia sudah mempermalu imannya sendiri. Karena apa? Itu buktinya iman Kristen itu curi-curi kata dalam Al-Quran. Kata Roh Kudus itu berasal dari bahasa Arab. Bukan berasal, ya artinya Rohul Kudus. Ya, itu berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Ibrani ataupun Yunani. Kalau kau bertanya tentang Jibril, ku tanggapi. Jibril itu penyampai wahyu. Itu tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97, catat Ki. Dan juga surah An-Nahl ayat 102. Ya. Terus perihal tentang sholat tadi, kan aku sudah bilang, kami punya nabi, ya, di mana nabi kami, ya, yang mengajarkan kami sholat. Contoh di dalam salah satu hadis nih, ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim 561 dan juga 636, di mana di situ dikatakan dari Salamah bin Akhwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat maghrib ketika matahari telah terbenam dan tertutup oleh tabir. Ini penjelasan. Dan kalau kau mau penjelasannya, gitu loh, itu bisa dirinci dari kitab hadis, di mana Nabi disaksikan oleh sahabat, dia lakukan sholat subuh sekian rakaat, maghrib sekian rakaat, gitu loh. Bahkan sampai dengan bacaan-bacaan yang dibaca Nabi ketika dia sholat, itu tertulis semua, ada datanya. Nah, sekarang kita, ya, ke jawabannya si Oki. Kita tanggapi jawabannya Oki. Ketika Oki mengatakan, kutanya sama Oki, Ki, coba sebutkan satu saja ajaran Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Masalah itu nanti lah, aku tanggapi dulu. Itu aku tanggapi dulu, ya. Coba sebutkan satu saja ya, satu saja manfaat dari ajaran Yesus bagi peradaban. Ya, dia memberikan data dalam Matius 22 nomor 37. Setuju ya? Betul kan? Matius 22 nomor 37 yang isinya, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini kalian diperintahkan mengasihi Tuhan kalian, Oki, bukan menyalibkannya dan meludahinya. Malahan data yang kau kasih ini kontradiksi dengan imanmu. Kalau kau memang mengasihi Tuhanmu, niscaya kau akan menolak informasi ketika dikatakan Tuhanmu dilepaskan semua pakaiannya, digantung di atas kayu salib dengan kondisi terhina dan juga terkutuk. Malah kau tuh, Oki, mukanya biasa aja lah, nggak tega aku nanti. Nah, gitu, ya. Malah ketika kau kasih data Matius 22 nomor 37 ini membuktikan bahwasanya iman kalian itu adalah iman yang penuh dengan kemunafikan. Kau disuruh kasihi, bukan menyalibkan. Gitu loh. Tidak ada
satu Kristen pun yang bisa mengasihi Tuhannya. Karena apa? Kalau kau mengimani dan kau robah imanmu, kepercayaanmu dengan mengasihi Tuhanmu, maka dibatalkan konsep penebusan dosamu. Dan jawaban kau ini nggak nyambung. Apa manfaatnya bagi peradaban? Tak akan kau temukan satu saja ajaran dari Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Bahkan ketika Yesus diturunkan ke dunia, turun ke dunia di Galilea dan juga Nazaret pada saat itu, nggak ada gunanya dia. Kenapa nggak ada gunanya dia? Yang pertama, pada saat itu Bani Israel masih juga dijajah sama Romawi. Pada saat itu Bani Israel juga masih dalam tekanan dan juga inflasi dari tentara Romawi. Makanya saya bilang, penjajah paling hebat sepanjang masa adalah Romawi. Karena apa? Yang dijajahnya Tuhan Kristen. Dan tuh satu-satunya Tuhan yang pernah dijajah cuma Tuhan Kristen. Kalau yang dijajah manusia mending, masih lumrah gitu loh. Jangankan untuk peradaban, membebaskan tanah kelahirannya, menyelamatkan mamanya, menyelamatkan keluarganya, dan menyelamatkan pengikutnya dari penjajahan tentara Romawi saja, pemerintahan Romawi, Yesus tidak mampu. Tidak akan ada peradaban yang hadir, lahir, dan berkesinambungan pada tanah yang dijajah. Tidak ada peradaban. Ketika Yesus turun ke dunia, Tuhan kau katakan turun ke dunia menjadi manusia, berhenti peradaban pada saat itu. Kenapa berhenti peradaban? Tanah tempat kelahiran dia, tanah tempat dia dibesarkan, dijajah. Bahkan yang membunuh Tuhan kau pun penjajah. Masih mau kau lagi bertuhankan manusia besok, Ki? Masih mau kau lagi menuhankan sosok yang dijajah itu, Ki? Silakan, Hai Mijet, terima kasih banyak. Sakit kali itu. Oke, silakan diterima Bang Faruk. Iya teman-teman, ya kita apa ya? Kita tanggapi dulu apa yang menjadi narasi Bang Faruk. Loh, orang Kristen itu katanya kan tidak mengasihi Tuhannya karena apa? Membenarkan kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Loh, Tuhan kami itu mengasihi kami. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus mati terkutuk di dalam Galatia 3 ayat 13 karena apa? Karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang tidak menyesatkan kami, Faruk. Ya Bang Daya, kami punya Tuhan yang tidak menyesatkan kami, yang supaya kami tidak menerima kebenaran dan masuk ke dalam nerakoi. Oh, mohon maaf. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami, tapi kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Maka di dalam Galatia 3 ayat 13 itu, Tuhan Yesus mengambil kutuk itu untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak mati di dalam kebinasan. Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Data, tidak asumsi. Saya pakai data. Nah, Bang Faruk Sianipar, yang saya tanya tadi, sholat ya teman-teman ya, 3 rakaat itu di mana? Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Kan saya bilang, kita harus paham. Bang Faruk ini karena keseringan bahas iman Kristen, jadi dia tidak memahami imannya. Masalah tawa pun tunggu dulu sebentar. Saya cari dulu di Google, saya searching dulu di Google, ya kan? Saya tanya, siapa yang mengajarkan kalian masalah tawaf itu? Siapa yang menciptakan masalah tawaf itu? Itu. Nah, masalah fungsi Roh Kudus, tolong dong tunjukkan pakai data. Seperti saya menunjukkan pakai data. Ini loh data Bang Faruk. Nah, di dalam Musnad Ahmad 17898, isnadnya sohi derajatnya. Lihat baik-baik, isnadnya sohi. Saya bacakan. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu, karena Roh Kudus besertamu. Kenapa Roh Kudus beserta orang yang mencaci? Ayo, bantah pakai data. Memang sakit, Bang Faruk, tapi kebenaran harus saya sampaikan. Memang sakit, Bang
Faruk, sakit itu menusuk ke tulang dadamu Bang Faruk. Bantah pakai data. Kenapa fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk menyertai orang yang mencaci? Jawab pakai data. Jangan berlinang air matamu Faruk Sianipar. Berkali-kali saya bilang, ya, jangan terlalu putar-putar iman Kristen, akhirnya terputar-putar sendiri. Pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah 7 kali? Jawab pakai data, ya. Seperti saya menjawab pakai data dan dalil. Data saya Alkitab. Alkitab tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain. Jawab ya. Tolong Bang Faruk, kalau memang tidak mampu jawab, menyerah. Ngomong, saya tidak mampu jawab, saya alihkan ke pertanyaan yang lain. Enggak masalah Bang Da, enggak masalah. Itu, saya ini orangnya pengertian kok. Ya. Bantah pakai data. Kenapa Roh Kudus menyertai orang yang mencaci di dalam Musnad Ahmad 17898? Bantah data saya pakai data. Ya, saya minta data. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah? Itu. Kalau iman Kristen jelas Bang Faruk. Itu, Tuhan kami mengasihi kami sehingga Tuhan kami mengajarkan kami untuk mengasihi orang lain, bahkan mengasihi Tuhan kami. Dan itu moral yang sangat luar biasa. Ketika kita mampu merendahkan diri kita untuk mengasihi orang lain, maka yang saya bilang tadi, tidak ada akan terjadi orang yang membubarkan ibadah. Itu orang lagi berdoa dibubarkan, tidak terjadi. Karena apa? Landasan dasarnya imannya iman kasih. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami Bang Faruk, mengajarkan kami jangan cemas, jangan berlinang air mata. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah Bang Faruk, ya. Sedih kali itu Bang Faruk. Oke, silahkan dibantah pakai data ya Bang Faruk ya. Terima kasih Pak MJ. Teman-teman yang lain terima kasih banyak ya. Tuhan berkati ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Kalau mau tunjuk-tunjuk data kayak gitu. Tapi Ki ya, pertanyaanku tentang apa manfaat ajaran ya. Sebutkan manfaat dari ajarannya Yesus bagi peradaban. Itu belum kau jawab ya. Nanti kau jawab silakan. Ini tentang tawaf datanya. Kita mulai dari surah Al-Hajj ayat 29. Ini Dinda ya. Al-Hajj 29. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, melakukan tawaf di sekeliling Baitullah, Baitul Atiq, yaitu Baitullah. Ya, Al-Hajj 29. Al-Hajj berapa? Ya. Al-Hajj 29. Ayat 29. Ini ya, ini perintah tawafnya. Ya. Lantas bagaimana dengan rukunnya? Ya, 7 kali ya. Seperti apa penjabaran pelaksanaan ibadahnya, itu namanya rukun. Dan yang menjelaskan rukun itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana aku katakan ya, kami itu adalah din yang sempurna. Beda dengan kalian, dimana kalian nggak punya Nabi kan. Sehingga Bible-mu itu kocar kacir untuk menjelaskan iman Kristen. Sehingga apa yang disampaikan Yesus kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, cakar-cakaran. Untuk mengetahui dan juga untuk penjelasan dan contoh dari tawaf itu tadi ya, dijelaskan ini di dalam hadis. Ini dulu kita pegang ya. Nih. Tar kabur ya. Di dalam bukunya yang berjudul Fikih Seputar Wanita menerangkan jika tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah dan niat ibadah. Ini mukadimahnya ya. Ini hadisnya nih di sini. Nih. Melaksanakan haji itulah yang juga menjadi syarat tawaf sebagaimana didatangkan. Ini lanjut hadis berikutnya. Ibnu Umar radhiyallahu anha masuk Mekah ya. Ketika
masuk duha, lalu beliau mendatangi Ka'bah dan menyentuh Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillah, Wallahu Akbar. Kemudian beliau lari kecil-kecil 3 putaran dan di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Setelah sampai di Hajar Aswad, beliau menyentuh bertakbir lalu keliling 4 tawaf. Sumbernya apa itu Bang Faruk? Sumbernya atasnya. Ya ini Sumbernya apa? di bawah nanti di bawah sumbernya di bawah Dinda. Sumbernya di bawah ini. Nah, sambil berjalan, Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal ini. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syuaib al-Arnaut. Jelas. Nah, jadi bentar, oke. Ya. Apa-apa yang menjadi rukun ibadah dan tata cara beribadatannya umat Islam itu itu dijaga kemurniannya dari ketika Nabi kami diutus sampai kiamat nanti. Karena apa? Karena Allah menghadirkan orang-orang yang cerdas di dalam Islam guna menjaga kemurnian dari ajaran Islam itu sendiri. Beda dengan Kristen, Oki. Yesus nggak pernah nyuruh gereja. 12 murid nggak pernah nyuruh gereja. Bahkan mamanya Yesus nggak pernah ke gereja. Paulus pun nggak pernah pergi ke gereja. Tapi umat Kristen itu pergi ke gereja. Malaikat tidak pernah menyembah Yesus. Bahkan dalam Lukas 1 nomor 31 dikatakan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria sendiri nggak pernah menyembah Yesus. Anaknya nggak pernah, anakku sayang, yang juga adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, nanti besar kau akan jadi Tuhan. Gak pernah. Gitu loh. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang untuk menyembah kepada dia. Matius 7 nomor 21, baca Oki. Orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka mengikuti perintah dari Bapa yang telah mengutus aku, kata Yesus. Bapak yang mengutus Yesus itu tidak pernah tidak pernah nyuruh kau ke gereja, tidak pernah nyuruh kau nyanyi-nyanyi lagu-lagu pop ataupun lagu rock, nggak pernah. Nggak pernah Bapak yang telah mengutus Yesus nyuruh kau nepuk-nepuk nyamuk, nggak pernah. Bapak juga nggak pernah nyuruh kau goyang-goyang pinggul, nggak pernah. Nah sekarang, tolong kau jawab pertanyaanku. Aku nggak akan merubah pertanyaanku dari awal sampai detik ini. Sebutkan satu saja ajaran Kristen, ajaran Yesus maksudku, yang bermanfaat bagi peradaban. Silakan. Aku nggak akan merubah pertanyaan. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman kita tanggapi dulu ya, karena dia kan berbicara tentang iman kekristenan, Bang Faruk. Itulah beda kelas kita, Bang. Kalau kami orang Kristen itu menjawab pakai data dan dalil. Ya, itu perbedaan kelas kita, Bang. Ya, Bang, Matius 16 ayat yang ke-18. Kita lihat. Sekarang aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, sang batu besar, dan di atas batu pondasi ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan aku akan mendirikan jemaatku, dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Nih, lihat terjemahannya. Pelan-pelan saya ulang. Sebab itu, ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ini data. Pucat. Matius 16 ayat 18. Pucat Bang Faruk. Kalau kami Alkitab menjawab. Bukan pakai website. Enak aja. Masa pakai website? Pakai Alkitab dong. Pede dengan Alkitab. Di mana? Tentang gereja. Matius 16 ayat 18. Jelas mengatakan itu. Alkitab menjawab. Kecil kali pertanyaannya. Adakah yang berat dikit? Iman Kristen tidak akan pernah tergoyahkan dengan orang-orang yang mau coba-coba menjatuhkan iman kekristenan dengan cara putar-putar ayat Alkitab. Selagi kami apologet Kristen masih ada. Itu Bang Faruk ya. Jangan macam-macam.
Kristen awam boleh dinarasikan seperti itu, tapi jangan dengan kami. Itu Bang Faruk. Yang kedua, masalah ajaran Tuhan Yesus. Lo jelas saya katakan, landasan dasar iman Kristen adalah landasan kasih. Dan itu sangat luar biasa. Ketika kita sebagai manusia sudah mampu mengasihi orang yang membenci kita, maka luar biasa adab kita. Maka dunia ini akan baik-baik aja. Berkali-kali saya sudah tunjukkan datanya, bahkan saya bacakan. Itu Bang Faruk, jangan dipotong ayatnya, dibaca sampai habis. Ya, dibaca sampai habis. Makanya saya bilang, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Enggak pernah. Ya, itu udah saya jawab ya. Semua pertanyaan Bang Faruk, narasi Bang Faruk yang segitu panjangnya, saya jawab. Gampang menjawabnya, simpel kali. Ya teman-temannya, oke. Kenapa tidak ditanggapi Musnad Ahmad 17898? Kenapa Roh Kudus menyertai orang yang mencaci? Mana data? Data mana? Itu. Nah, yang saya tanya tadi, belajar dulu ya, Bang ya, bahasa Indonesia. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan kalian tawaf mutar-mutar Ka'bah? Itu yang saya tanya. Saya tidak pernah tanya perintah tawaf itu dari siapa. Malah lari ke perintah tawaf. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah? Sekarang saya tunjukkan datanya. Saya bantu, nggak apa-apa. Saya ini orangnya baik kok. Kami orang Kristen ini baik kok teman-teman. Kita bantu. Jangan pegangan dada. Biar apa Bang Faruk? Biar nggak panas. Sirah Nabawiyah Al-Mubarak Furi. Kita cek dulu ISBN-nya ya. ISBN-nya jelas. Ini loh data, nggak pakai website. Apa data pakai website? Nggak main. Oke, kita baca. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Di antara penyembahan berhala yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Jeder, selamat datang di kebenaran. Itu data, bukan website. Bantah data saya, pakai data. Ayo, saya tidak berdasarkan asumsi. Semua narasi saya berdasarkan data dan dalil. Bertanya pakai data, menjawab pakai data. Itulah kualitas kami. Berbeda dengan yang model website framing-framing. Silakan, jangan nangis. Turunin emosinya, santai-santai Bang Faruk. Memang kebenaran berat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, sebenarnya tadi aku sudah menjawab ya. Dasar ya, yang pertama aku sampaikan dalil dalam surah Al-Hajj ayat 29, perintah tentang tawaf. Lalu hadis yang kutonjolkan tadi kepadamu, hadis riwayat Ahmad, dan dibenarkan lagi, diperkuat lagi hadis itu tadi dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Muslim. Ya, di mana dikisahkan ketika Umar mencontohkan tawaf 7 kali, ya 3 kali pertama dia lakukan sebelum menyentuh Hajar Aswad, 4 kali dia lakukan ya setelah dia menyentuh Hajar Aswad, dan dia berkata, sesungguhnya aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW melakukan hal ini. Iya. Nah, terus aku tadi bertanya kepada si Oki, ya perintah tentang ke gereja, ya Oki membawa dalil dalam Matius 16 nomor 18, pegangan Koki, pegangan Ki. Seakan-akan kau membenarkan bahwasanya ya jika memang kata batu karang di situ kau arahkan ke gereja adalah gereja, berarti apa yang kalian lakukan di dalam gereja adalah pengajaran dari iblis ataupun dari setan. Ini datanya, ingat, dengar ya, ini datanya ya, ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus. Yang kalian lakukan di dalam gereja ya adalah ritual-ritual ya yang merupakan penyembahan kepada iblis maupun setan. Kita mulai dari datamu tadi. Nih. Dan aku pun berkata kepada engkau, kepadamu, engkau adalah Petrus. Siapa di sini, Oki?
Oke, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jika kata jemaat di sini kau narasikan, kau tafsirkan adalah gereja, dan gereja itu berdasarkan dibangun oleh Petrus, lalu kau baca di sini, Oki, apa kata Yesus tentang Petrus? Petrus itu sudah pernah dikatakan dan dinyatakan oleh Yesus sebagai iblis ataupun setan. Jika memang di dalam Matius 16:18 itu tadi pembangunan gereja di situ, peribadatan gereja kau katakan, yaitu berdasarkan dari Petrus, ternyata peribadatan di gereja itu dibimbing atau dibangun oleh setan. Baca Markus 8 nomor 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Ya, ia memarahi Petrus. Ini sesaat sebelum terjadinya penyaliban. Ya, katanya, "Enyalah kau iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi, Petrus yang membangun jemaat dalam Matius 16:18 adalah iblis, dikatakan Yesus. Adalah iblis pegangan koki. Maka nggak heran, Oki. Dengar ini, lihat ini, Oki, ini ya. Ini. Ini data berikutnya nih, Ki. Bentar ya. Ya, buat teman-teman yang melive-kan di YouTube, izin Bang Faruk terpaksa menunjukkan data ini ya. Terpaksa, teman-teman. Ini bukti kerja setan. Orang-orang di dalam tempat ibadah kalian itu kerasukan setan. Ini semuanya kerasukan. Apakah seperti ini peribadatan kepada Tuhan? Tidak. Kau baca di dalam kitab Injil yang kau katakan Injil juga. Bagaimana ketika Yesus mengusir setan dalam tubuh manusia? Sikap dari manusia yang dikuasai setan itu kayak gini modelnya semua. Nih. Ini Oki. Ini lihat ini. Maka benar dikatakan Yesus, jika jemaat yang dibangun dalam Matius 16:18 itu adalah Petrus, ya, maka Petrus ya di dalam kitab yang kutunjukkan tadi, dasar dalil yang kutunjukkan tadi, Petrus itu sudah sempat dikatakan Yesus adalah setan. Ini kumpulan orang-orang kerasukan nih, Oki, tengok nih, Ki. Tidak ada ini lagi, Ki, ini. Bentar ya. Ini lagi, Ki, ini Ki, ini kenyataan pegangan kok, Ki. Takut kali emang kenyataan ini. Hanya orang-orang yang kerasukan setan yang beribadah kayak gini, Ki. Apa bedanya tempat ini sama diskotik, Ki? Tidak didapatkan hikmat di sini, Ki. Makanya saya katakan kepadamu, Ki, ya, dan kepada teman-teman Kristen, Yesus itu tidak pernah memberikan pengajaran kepada iman Kristen. Sekarang saya tanya kembali kepadamu, karena di dalam kitab Matius 16:18 tidak ada kata gereja di situ, tapi kau condong kepada perkataan Yesus yang tentang membangun jemaat yang berdasarkan dari Petrus. Sebutkan, ya, satu saja pengajaran Yesus yang memerintahkan kalian pergi ke gereja, silakan. Terkejut kok kan, Ki? Nggak pernah baca kok kan Bible itu kan? Hati-hati, Ki. Hati-hati kok, Ki, makannya, Ki. Terkejut kok kan? Oke, teman-teman, siap. Aduh. Sudah saya bilang, mereka ini kalau sudah terjebak, sudah kalah, nunjukin video-video yang tidak ada korelasinya dengan iman. Kalau cuman video-video seperti itu yang Anda tunjukkan, 1000 kali lebih banyak, saya bisa tunjukkan. Pegangan. Usap dulu, usap. Ini usap. Usap dulu, Bang Faruk, usap. Lihat ke sini. Saya cuma mengikutinya, saya tidak mau sebenarnya. Karena ini di luar ranah diskusi. Itu. Tapi saya harus tunjukkan. Ini gimana? Hah? Kopi yuk, tapi Sebentar, kita lewatin dulu iklannya. Soalnya pakai Sebentar. Pay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan Ini gimana nih? Bang Faruk, ini gimana? Allah. Makanya jangan pakai video-video untuk apa? Untuk berdiskusi.
Saya bisa kalau cuma seperti itu. Ini yang lumayan ini. Nih, ini gimana nih? Nah, ini gimana? Ini gimana? Diskusi kok pakai video. Kalau cuma ingin menjatuhkan pakai video, lo banyak Bang Baruk, banyak sekali bisa saya tunjukkan. Itu kan saya bilang 1000 video bisa saya tunjukkan. Kalau cuman itu menjadi landasan diskusi, makanya saya nggak pernah pakai video-video. Pegangan Bang Baruk, yang kencang. Nah teman-teman, saya tertarik ya. Ketika dari tadi bahas setan, iblis. Yuk kita buka. Silakan kita buka. Kita lihat siapa yang menyesatkan setan. Ayo kita buka datanya. Bang Baruk. Jadi sebenarnya setan itu tersesat oleh siapa sih? Yang menyesatkan kita kan adalah setan. Pertanyaanku. Sebentar, nanti saya tanggapi. Jangan kejang-kejang, santai aja, santai. Jangan kejang-kejang, waktu saya. Ya, kata Bang Baruk tadi, kita ini disesatkan oleh ajaran setan dan iblis. Pertanyaan saya, yuk, siapa yang menyesatkan setan dan iblis itu sehingga kita tersesat? Kita tunjukkan datanya. Oke, ku bilang kena kau Bang Baruk, kubal balik kau hari ini. Makanya, ya, kubal balik kau. Nah, ini data. Suaranya nggak ada, Ya, Quran 15 ayat 39 kita tunjukkan. Iya, dalam kurung iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, selamat datang di kebenaran. Jangan bilang-bilang masalah setan dan iblis. Kalau misalnya bilang tadi tentang Petrus, sebutkan ayat Alkitab ayat berapa? Ya, ayatnya ayat berapa? Tunjukkan sesuai seperti yang saya tunjukkan. Tunjukkan di balik disebutkan ayat berapa. Terus menjawab tadi pakai HR Ahmad. Hadis Ahmadnya nomor berapa ya? Seperti apa kita mau cross check? Kalau tidak disebutkan website itu tadi, itu loh. Masalah pertanyaan Bang Baruk berkali-kali saya sudah jawab, teman-teman. Kenapa kita harus mengulang lagi? Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 itu mengajarkan tentang pentingnya kasih dan empati terhadap sesama manusia. Itu penting untuk peradaban. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkali-kali saya sudah sebutkan tadi, bahkan sudah dibacakan. Itu yang mana lagi Bang Baruk? Yang mana lagi? Itu. Nah, tolong Bang Baruk tanggapi dong data saya. Tanggapi data saya. Kenapa fungsi Roh Kudus itu? Kenapa Roh Kudus itu menyertai orang yang mencaci? Di dalam HR Ahmad 17898. Kenapa tidak ditanggapi sama sekali? Kok diam 1000 bahasa? Bantah data saya. Kenapa Amir bin Luhai yang mengajarkan tawaf putar-putar Ka'bah? Bantah pakai data. Silakan. Oke, Bang Baruk, sudah jam 3, Bang Baruk ambil 10 menit langsung dua kali, nanti terakhir aku closing statement, ya. Berarti Bang Baruk 10 menit, aku 5 menit, ya. Sudah mau jam 3 soalnya kan? Ya, Bang dah. Oke, kita pun udah bingung ini teman-teman ya, arah narasinya si Oki ini, arah diskusinya kemana, kita nggak bisa lagi memahami si Oki, udah bingung dia lari kemana-mana. Kalau hadis tadi, kenapa tidak kau tanggapin Oki? Karena kau tidak menyertakan sanatnya. Tidak ada sanatnya di situ, dari si fulan bin si fulan, dari siapa? Yang kau paparkan, kau tunjukkan kepada kami hanya perawi dan juga matannya.
maka nggak perlu ku tanggapi. Hadis itu harus jelas siapa perawinya, tunjukkan sanadnya. Lalu setelah itu kau bacakan matannya. Matan itu adalah isinya. Tapi yang kau sampaikan kepada aku tadi hanya perawi dan matannya. Kalau kayak gitu, opung-opung pun bisa berdusta, oke. Apalagi aku mendengar hadis itu dibacakan oleh para pemakan babi. Kan gitu. Oke, sekarang aku tanggapi, ya kan, perihal tentang ketika kau katakan nanti oke, nanti waktuku habis. Nanti waktuku habis. Nggak ada tadi sanadnya itu. Nanti kau tunjukkan, boleh di closing statementmu, nanti kau tunjukkan sanadnya. Oke, sekarang aku tanggapi perihal tentang di dalam surah Al-Baqarah itu tadi ya, ketika iblis mengatakan, sebab engkau telah menyatakan aku sesat, itu persangkaannya iblis. Iblis yang menyangka bahwasanya Allah telah menyesatkan dia. Kan perkataannya iblis itu. Persangkaannya iblis. Sebab engkau telah menyatakan aku sesat, sama dengan begini. Aku berkata kepadamu, karena engkau telah menyatakan aku sesat, tapi kan nggak ada aku bilang aku sesat, Ki. Tapi itu hanya penilaianku saja. Karena di ayat berikutnya, tidak ada Allah mengatakan, ya aku telah menyesatkanmu, aku yang menyesatkanmu. Tidak ada legitimasi dan validasi dari Allah terhadap itu. Gitu. Yang kedua, ya, yang kau bawa tadi, di dalam surah Maryam itu mungkin ya yang kau bawa tadi, di mana dikatakan bahwasanya Allah mengutus setan-setan kan gitu untuk menyesatkan orang-orang kafir. Nah, itu betul. Tapi sebelum Allah itu mengutus setan, di dalam surah At-Tariq dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia sudah ada dimasukkan sifat untuk takwa dan juga berbuat kemungkaran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergantung dia sendiri bagaimana menggunakan akalnya. Kalau dia bisa menggunakan akalnya, tahu dia baik dan buruk dari perbuatannya, maka akalnya ini akan mengarah kepada takwa. Tapi jika dia lebih mengutamakan hawa nafsunya, maka setiap akal perbuatan dan akal perkataan dan perbuatannya itu mengarah kepada kemungkaran. Itu padahalnya Allah. Semua tergantung kepadamu. Tidak ada paksaan dari Allah. Contoh kayak kaulah ditanya, siapa nyuruh kau nuhankan Yesus? Oke. Allah nggak pernah nyuruh kau nuhankan Yesus. Tapi pilihanmu sendiri tersesat dengan menuhankan Yesus. Pilihanmu sendiri itu, gitu loh. Karena apa? Allah sudah masukkan di dalam dirimu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha tadi. Ya, ditiupkan dalam dirimu itu. Ya, untuk bersikap, untuk bertakwa dan juga kesempatan atau nafsu, keinginan untuk melakukan kemungkaran. Kau tinggal pilih, tinggal kau gunakan akalmu. Mana lebih kau utamakan, akalmu atau hawa nafsumu? Kalau kalian Kristen kan lebih mengutamakan hawa nafsu. Karena apa? Karena ketika kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan, kalian yakin. Kan gitu. Kalian nggak perlu beribadah, kalian nggak perlu dikasih kewajiban, bahkan nggak perlu ada aturan. Ya, cukup percaya Yesus mati di kayu salib, mati masuk surga, nggak masuk akal. Cuman hal yang lucu lagi, Ki, ini kembali lagi sama iblis, Ki. Betul lah, Ki. Contoh lah ya, di dalam ayat 27, di dalam hadis dikatakan, di dalam hidung manusia itu ada iblis, ada setan. Tapi di dalam ayat 27, iblis itu berubah jadi Tuhanmu. Ini, Ki, nggak mikir, Ki. Ketika Allah menyatakan dalam Quran sosok itu adalah iblis, sampai di klien jadi Tuhan, Ki. Jadi Tuhan, kok nggak percaya? Nah, ketika Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang, ternyata di dalam kitab 2 Tesalonika 2 nomor 11, Tuhan kau yang menyesatkan orang. Nih. Di iman Islam, dia iblis, setan gitu loh. Tapi sampai di Bible dia jadi Tuhan. Sampai di Bible jadi Tuhan dia, Ki. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Iblis di kami, setan di kami, Tuhan di Kristen. Maka benarlah tadi ketika Yesus itu menghardik Petrus, mengatakan Petrus itu adalah iblis. Ketika Petrus membangun jemaat di tempat itu, ya di tempat di dalam Matius 16:18 itu tadi, ternyata jemaat itu tadi adalah kumpulan-kumpulan dari iblis. Berat kali ini, Ki. Makanya aku bilang, kemanapun arah narasimu itu mengarah kepada penyembahan kepada iblis. Ini ronde keduanya, Ki. Masih kuat kok, Ki? Kuat lah, sebentar kita mulai. Kuat loh Bang, baru tenangnya. Lanjut. Lanjut. Bentar ya, aku putar kameranya. Nah,
Disitulah aku meminta buat teman-teman Kristen ya, kalian terimalah kenyataannya teman-teman. Sebelum si Oki nanti closing statement, sedikit pun dari tema tadi, ketika si Oki mengangkat tema ajaran mana yang benar, Islam atau Kristen, dari segi peribadatan saja, ya peribadatannya Islam itu selaras dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kami sholat, Nabi kami zakat, Nabi kami memerintahkan untuk puasa di bulan Ramadan, kami puasa di bulan Ramadan. Nabi kami memerintahkan untuk berhaji bagi yang mampu, kami berhaji. Beda sama kalian. Di dalam Markus 12:29 diajarkan oleh Yesus, hukum yang utama dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dibaca sama Kristen, oh Tuhan Tritunggal. Gitu. Bahkan Musa pun dalam Ulangan 6 nomor 4 mengatakan hal demikian. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Tapi dibaca sama Kristen, oh Tuhan Tritunggal. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 juga Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal mengenal dia satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oten membacanya, Yesus itu Tuhan. Padahal tertulisnya utusan. Dan yang mengamalkan itu adalah Islam, di mana kami mengimani, ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dialah Tuhan kami. Di dalam kitab Yesaya 66 nomor 17 jelas tertulis, pemakan babi, binatang menjijikkan dan tikus itu harus dimusnahkan. Oten makan babi. Bebas mereka memakan babi. Gitu loh. Jelas Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18, jangan menyangka aku datang ke dunia ini untuk menghapus hukum Taurat. Aku datang untuk menyempurnakannya. Lebih baik bumi dan isinya ini hancur sebelum bumi dan langit ini hancur, tidak akan terbatalkan satu iota dari hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15, Paulus membatalkan hukum Taurat. Yesus kau terima kenyataan lagi, dan teman-teman Kristen, kalian jujur dulu kalian nama Bible kalian. Jujur dulu kalian terhadap Yesus ketika kalian berbicara tentang Yesus. Yesus itu nggak pernah memberikan pengajaran-pengajaran tentang Kristen. Bahkan kalian curi perkataan Yesus, kalian comot perkataan Yesus, di mana perkataannya itu sejatinya untuk Bani Israel, kalian comot untuk membenarkan iman kalian. Sementara ketika Yesus berkata, pada saat itu belum lahir iman Kristen. Iman Kristen itu dideklarasikan Paulus di Antioquia dalam KPR 11 nomor 26. Terima kenyataan, Yesus gak pernah ngajarkan kalian tentang tata cara berkawin. Kok pandai-pandaian kalian kawin di gereja? Yesus gak pernah ngajarkan kalian sakramen kawin, bagaimana cara kawin, bagaimana ritual kawin. Kok pandai-pandaian kalian bikin ritual-ritual kawin sendiri? Yesus gak pernah mengajarkan kalian, ya, dan melarang kalian, ya, untuk mengawini mama kandung kalian. Kalau memang ada, kasih datanya. Yesus gak pernah mengatakan kepada Kristen, jangan kau diharamkan bagimu atau dilarang bagimu untuk mengawini mamakmu, bapakmu, saudara kandungmu. Gak ada. Yesus gak pernah mengajarkan itu. Nah, karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu dan kalian tidak melakukan itu, bisa jadi karena dua hal. Yang pertama, mungkin si Oki belum selera sama mamaknya. Belum selera. Gitu loh, makanya dia nggak kawini mamaknya. Dan jika dia kawini pun mamaknya, dia nggak berdosa. Kok bisa begitu, Paruk? Karena nggak dilarang sama Yesus. Lagian nggak mungkin lah Yesus memberikan aturan kepada kalian, Oki. Kalau kau pun memaksa menjadi pengikutnya Yesus, kau nggak terlepas dari domba. Karena Yesus diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Ya, Yesus tidak pernah berkata aku diutus untuk manusia, tapi domba-domba. Masuk kau jadi pengikut Yesus, harus ngembek jadi domba. Udah gitu, ketika kau masuk dalam gerombolan domba itu tadi, nampak sama Yesus diusir. Matius 15 nomor 26, dikatakan anjing. Anjing gak akan pernah jadi domba. Baik apapun kamu menjadi anjing, akan tetap anjing, gak pernah mungkin jadi singa.
sakit kali. Oke, udah ngamuk-ngamuk. Ayo, waktu saya silakan. Udah ngamuk-ngamuk Oke. nih. Oke. Shh, waktu Enggak, saya tunggu diam, dulu. diam. Udah ngamuk-ngamuk. Iya, diam. Teman-teman Iya, terus waktu udah saya. ngamuk-ngamuk. Tenangkan orang Oke. ini. Iya, tenangkan Waktu orang saya ini jangan dulu. jangan diganggu, jangan Iya, diganggu. tenangkan orang ini. Jangan diganggu waktu saya. Maki-maki nih, Ki. Jangan diganggu loh, dia Iya, narasi teman-teman 10 menit saya Kristen nggak bilang. ganggu. Bilang sama teman-teman Kristen. Diam, diam. maki-maki, bilang. Ya teman-teman Kristen nggak usah jangan marah-marah. maki-maki, Oke. Diam Paruk, diam. Ya, agama mengajarkan Paruk ketika berdiskusi untuk menghina orang tua. Itu kebenaran. Agama mengajarkan Paruk ketika berdiskusi untuk menghina orang tua. Saya tidak pernah bawa mama kau dari tadi. Jangan kau bawa mama-mama saya. Agamamu mengajarkan kamu ketika berdiskusi untuk bawa-bawa orang tua. Paruk mempermalukan imanmu. Kau ngomong agama bawa orang tua. Baper, Rocky. Bukan baper. Itu orang tua saya. Begitu. Jangan kau bawa-bawa di dalam ranah diskusi. Kau diam. Ya, teman-teman. Oke. Kalau orang yang tidak berilmu cuman bisa framing, tapi menjawab tidak bisa. Nih, teman-teman. Ini sanad loh. Nih. Tapi apa sanadnya, apa ininya? Karena ilmunya cuma ilmu menghujat, tapi otaknya tidak ada. Nih isnadnya sahih. Itu ilmunya tidak ada, tapi isi kepalanya cuma menghujat. Ki, Ya, itu bukan bahkan sanad, ketika- Ki. Sanad Sebentar. nggak begitu, Ki. Jangan. Oh, sanad tidak begitu. Sanad tidak begitu. Oke, sanad tidak begitu. Sebentar, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sanad tidak begitu. Kubuktikan kalau isi kepalanya tidak ada. Nih. Paruk. Nih sanad nih, klik sanad. Nih, apa keluarnya? Isi kepalamu tidak ada, makanya cuma menghujat aja, Paruk. Bahkan orang tua kau bawa-bawa. Dek, agama mengajarkan kamu, Dek, untuk menghina orang tua, Dek. Sayang sekali ya teman-temannya. Tapi enggak apa-apa, kita ampuni, kita maafkan ya teman-teman ya. Enggak masalah. Oke, kita bahas 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Ya, di mana Tuhan Yesus menyesatkan. Itu adalah konsekuensi ketika orang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diserahkan kepada iblis. Untuk apa? Untuk mati di dalam kebinasaan. Itu teman-teman. Diam. Waktu saya 10 menit kamu ngomong, saya nggak diam. Bahkan kau hina orang tua saya nggak ngomong. Saya diam. Ya, itu. Oke, sekarang kita buktikan pakai data. Siapa yang menyesatkan, teman-teman? Ini loh, diskusi itu begini. Jangan bawa-bawa orang tua. Kalah diskusi bawa-bawa orang tua. Malu sekali kau, Paruk. Kalau orang tua ku bawa kejang-kejang kau. Itu agama mengajarkanmu seperti itu. Malu, Paruk. Malu, ya. Diskusi kau menghina orang tua. Diskusi apa itu? Ya, Quran 32. Surat ke-37 ayat yang ke-32. Kami mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Ini data. Gitu loh, Paruk. Diskusi itu pakai data. Jangan pakai framing, ya kan? Ujung-ujungnya menghina orang tua. Ya memang benar, teman-teman. Landasan dasar imannya bukan iman kasih. Kalau orang Kristen diajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, ketika Bang Paruk tadi menghina orang tua saya, mengawinin orang tua saya ampuni kamu, Paruk. Saya ampuni, saya maafkan. Karena apa? Orang beradab, orang yang punya pikiran, orang yang beragama tidak akan membawa orang tua yang tidak ada apa-apanya ke dalam ranah diskusi. Itu, ya. Tapi tidak apa-apa. Saya ampuni kamu karena mungkin agamamu mengajarkan kamu untuk menghina orang tua. Itu ya, Paruk ya. Itu teman-teman, banggalah kalian ketika agama mengajarkan kalian untuk menghina orang tua. Itu ya teman-teman. Tapi nggak masalah. Kita ampuni Paruk Syanipar walaupun dia bawa-bawa orang tua saya yang udah umur 70 tahun yang sekarang lagi sakit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, biadab. Ya, terima kasih banyak, biadab. Itu oke. Tapi mengasih. Kok maki-maki aku? Sebentar kau. Diam. Waktu saya ini. Waktu saya. Ya, kalau iblis memang begitu perkataannya.
Iblis perkataannya begitu. Orang tua pun dihina. Enggak, nanti kasih aku kesempatan menjelaskan. Diam Jangan kau iblis. salah paham kau. Iblis, diam kau. Kau jangan salah paham. Diam kau iblis. Menjelaskan. Saya sedang tidak berbicara dengan manusia sekarang. Saya sedang berbicara dengan iblis. Ya, itu. Iblis memang begitu kelakuannya. Kalah diskusi, orang tua dibawa-bawanya. Lah itu iblis. Itu. Kenapa kau bawa orang tua saya? Saya bawa orang tua mau dari kasih aku iblis. kesempatan menjelaskan ya. Kasih aku kesempatan kau. menjelaskan ya. Ini aku Penipu menjelaskan, biar kau. kau jangan salah paham. Ini aku menjelaskan, biar kau jangan salah paham. Kan kita tema kita kan tadi tentang pengajaran. Ajaran siapa yang benar, Islam atau Kristen? Yang ku bahas tadi tentang pengajaran dari Yesus. Adakah Yesus mengajarkan kau Oki, melarang kau untuk kawin sama mak kandungmu, kan gitu? Kan aja. Kau jadi emosi, Coke. Makanya aku bilang, dia kalau diskusi sama aku pasti emosi dia gitu loh. Kok jadi gitu loh. Kau bilang tadi kan pengajaran. Kalau di dalam Islam surah An-Nisa 23, aku tidak katakan dia kawin sama mak kandungnya gitu loh. Tapi kalau itu pun dilakukannya bisa karena beberapa hal. Mungkin karena dia nggak selera, belum selera dia. Yang kedua, kalaupun ada yang dilakukannya mungkin tidak berdosa karena tidak dilarang gitu loh. Kalau memang dilarang, mana datanya gitu loh. Pengajaran kan itu tema kita di awal tadi kan teman-teman kan. Ajaran mana ini? Ajaran mana yang benar? Islam atau Kristen? Tokoh dalam pengajaran Kristen itu Yesus. Adakah Yesus melarang kalian, mengajarkan kalian untuk melarang kalian? Kan gitu, melarang kau Oki, kawin sama kandungmu, begitu. Ini kok jadi ngamuk? Lu bilangnya lagi tadi kan, kami ajaran kasih. Aku ampuni kau Faruk, tapi ujung-ujungnya biadab. Tapi diampuni, biadab juga aku. Gimana si Oki ini? Makanya aku bilang, Ki, teman-teman Kristen, kalau kalian mau diskusi sama aku, siapkan mental kalian. Nggak sanggup mental kalian nanti kayak gitu jadinya gitu loh. Aku bukan menghina kau, kok kau pula ku hina. Ya kan nggak mungkin orang lain yang ku bikin menjadi komparasi gitu loh, menjadi apa? Analogi. Taruh tapi ujung-ujungnya biadab. Gimana sih Oki ini? Masih mau aku datang lagi besok Oki? Ya, assalamualaikum Ustaz Dio.